Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lingkungan bisnis, yaitu alam, lingkup, dan tujuan bisnis. Yang pertama yaitu sistem atau proses dalam bisnis. Bisnis sistem atau sistem bisnis adalah prosedur atau proses yang membantu bisnis untuk mencapai tujuan mereka, yang terdiri dari kombinasi kebijakan, personel, peralatan, dan fasilitas komputer untuk mengkoordinasikan kegiatan bisnis. Sistem bisnis itu dirancang untuk menghubungkan semua bagian rumit organisasi dan langkah-langkah yang saling terkait untuk bekerja bersama demi pencapaian strategi bisnis. Menciptakan sistem bisnis yang efektif itu sering menyatukan penyelesaian masalah dan mengambil keputusan dari organisasi tersebut. Bagian dari sistem bisnis yaitu pengembangan dan implementasi penciptaan strategi, proses bisnis, dan perencanaan strategis di seluruh organisasi. Elemen-elemen dasar tersebut mengarah pada cara yang jauh lebih mendalam untuk menyelidiki dan menemukan pendapatan. Singkatnya, sistem bisnis menangani masa depan perusahaan. Ini memastikan perusahaan memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan merek, yang merupakan kunci untuk menumbuhkan bisnis yang sehat. Yang kedua yaitu sektor bisnis, yang terdiri atas sektor utama yang terdiri dari dua subsektor utama, yaitu sektor industri dan sektor tersier atau jasa. Sektor industri sebagian besar terdiri dari kegiatan manufaktur. Kegiatan seperti pembangkit listrik dan konstruksi juga termasuk dalam industri. Sektor jasa meliputi perdagangan dan niaga, asuransi, perbankan, profesi, dan transportasi, perbaikan dan pemeliharaan, dan sejumlah kegiatan lainnya. Ini telah menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat di sebagian besar perekonomian. Pembangunan sektor industri dan pertanian memerlukan berbagai jasa. Bagian utama, hampir 2/3 dari total pendapatan dan pekerjaan di sebagian besar ekonomi dihasilkan oleh sektor jasa. Kontribusi sektor ini terhadap PDB lebih dari 60% di negara maju dan hampir 50% di negara berkembang ekonomi. Kemudian dampak pandemi terhadap sektor bisnis. Berdasarkan laporan survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan BPS selama tanggal 10 sampai 26 Juli pada tahun 2020, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK dan usaha menengah dan besar atau UMB sama-sama melaporkan penurunan pendapatan. Sebaliknya, hanya sekitar 13% pada UMK dan 15% pada UMB yang menyatakan pendapatan tetap. Kemudian hanya 2% dari UMK dan 3% dari UMB yang menyatakan adanya kenaikan pendapatan. Klasifikasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu bisnis yang menghasilkan barang. Barang pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu komoditas, yaitu barang-barang yang dihasilkan oleh sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan. Yang kedua yaitu produk. Produk adalah barang yang diproduksi oleh sektor sekunder atau manufaktur. Dengan kata lain, mereka mewakili barang-barang manufaktur atau olahan, tidak seperti komoditas yang belum mengalami setiap pengolahan atau manufaktur. Gandum misalnya merupakan komoditas, sedangkan tepung terigu adalah produk olahannya. Demikian pula tomat merupakan komoditas, sedangkan saus tomat adalah produk olahannya. Jenis-jenis perusahaan penting yang menjalankan bisnis yang menghasilkan barang yaitu A. Peternakan, seperti perusahaan susu dan produksi pertanian lainnya. B. Pertambangan, perikanan, perusahaan kayu, dan lain-lain yang mengambil sumber daya alam. Perusahaan manufaktur yang terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan yang memproduksi mesin, bahan atau perlengkapan untuk badan usaha lain, dan perusahaan yang memproduksi barang untuk konsumsi. Yang kedua yaitu bisnis yang menghasilkan jasa. Suatu perekonomian memiliki tiga sektor utama perekonomian, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor tersier yaitu sektor yang menyediakan jasa. Seiring berkembangnya ekonomi, bagian dari sektor jasa dalam jumlah lapangan kerja dan pendapatan meningkat. Pada perekonomian maju seperti Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat, dan Jepang merupakan negara yang memiliki pelayanan ekonomi terbesar, dalam artian bahwa bagian utama dari total lapangan kerja dan pendapatan nasional dihasilkan oleh sektor jasa. Bisnis yang menghasilkan jasa yaitu
Yang pertama, perusahaan transportasi, kemudian perusahaan telepon dan telegraf, kemudian penghasil cahaya dan tenaga listrik, kemudian hotel, restoran, dan produksi jasa makanan dan tempat tinggal lainnya. Lalu ada perusahaan yang menyediakan layanan rumah tangga seperti layanan untuk mencuci pakaian. Kemudian ada perusahaan yang menyediakan hiburan seperti teater, dan perusahaan yang menyediakan layanan TI. Bisnis yang menyalurkan barang, distribusi, yang merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting, mencakup sebuah aktivitas yang terkait dengan pemindahan produk dari produsen ke konsumen. Usaha yang mendistribusikan barang meliputi yang pertama itu pedagang grosir dari berbagai jenis, yang kedua pedagang eceran dari berbagai jenis, dan yang terakhir yaitu importir dan eksportir. Bisnis yang mempermudah penyaluran barang. Ada berbagai jenis perusahaan yang membantu atau memfasilitasi distribusi barang, yaitu A. Gudang dan bisnis penyimpanan lainnya, B. Rumah lelang, bursa dan perusahaan lain yang menyediakan tempat perdagangan, C. Perusahaan transportasi, kemudian ada perusahaan periklanan, dan yang terakhir adalah perusahaan pembiayaan. Bisnis yang berurusan dengan keuangan dan jasa keuangan. Perusahaan bisnis modern sangat bergantung pada dana yang dikumpulkan dari sumber eksternal. Di sana merupakan bisnis yang memfasilitasi hal ini. Banyak dari perusahaan ini sekarang menawarkan berbagai jasa keuangan. Sebenarnya ini adalah salah satu bisnis prospektif yang sangat penting. Perusahaan yang termasuk ke dalam ruang lingkup tersebut yaitu A. Bank komersial, bank koperasi, dan bank lokal, B. Bank pembangunan, C. Bank pedagang perusahaan jasa keuangan lainnya, D. Perusahaan asuransi dan perusahaan investasi, dan yang terakhir yaitu bursa efek. Klasifikasi dalam industri. Industri terdiri dari semua perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, industri adalah bagian dari bisnis yang menciptakan utilitas bentuk, yaitu mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dengan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Industri dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan output, kategori kepemilikan, ukuran, dan lain-lain. Di sini ada klasifikasi industri di Indonesia, yaitu ada pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, kemudian ada aneka industri, industri barang konsumsi, konstruksi, properti, dan real estate, kemudian ada infrastruktur, utilitas, dan transportasi, kemudian ada keuangan, dan yang terakhir yaitu perdagangan dan jasa. Klasifikasi dalam industri ini terbagi berdasarkan, yang pertama yaitu berdasarkan aktivitas alam, yaitu salah satu jenis klasifikasi industri yang penting adalah dasar atau sifat industrinya aktivitas, seperti yang diberikan di bawah ini. Yang pertama yaitu industri ekstraktif, yang merupakan industri yang mengekstraksi barang dari sumber daya alam ini, dan ini termasuk contohnya itu pertanian, penebangan kayu, perikanan, pertambangan, dan ekstraksi minyak. Outputnya yaitu sebagian besar merupakan komoditas. Yang kedua yaitu industri genetik, merupakan industri yang berhubungan dengan genetika atau pemuliaan. Contohnya seperti perkembangbiakan hewan, burung, dan tumbuhan. Bioteknologi atau BT telah muncul sebagai segmen yang sangat dinamis dari industri ini. Dan yang terakhir yaitu industri manufaktur, yang merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam industri dasar, seperti besi dan baja, industri barang modal seperti mesin, kemudian ada industri barang setengah jadi seperti ban dan tabung, dan industri barang konsumsi seperti lemari, es, dan sabun. Yang keempat yaitu industri konstruksi, yang merupakan industri yang berkembang pesat di negara-negara berkembang seperti India dan meliputi pembangunan jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, bendungan, kanal, gendung, dan lain-lain. Yang kelima ada industri jasa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu sektor jasa merupakan sektor yang paling dinamis perekonomian di banyak negara, yang mencakup sejumlah layanan seperti perbankan, pertanggungan, angkutan, layanan profesional seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain, jasa perusahaan periklanan dan riset pasar, jasa keuangan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu industri TI, yang merupakan salah satu industri TI itu
industri matahari terbit. Beberapa segmennya termasuk dalam sektor pelayanan. Ini adalah industri besar yang memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan sejumlah industri lainnya. Kemudian ada klasifikasi industri berdasarkan struktur kompetitif. Yang pertama itu monopoli. Monopoli adalah situasi pasar yang dicirikan oleh industri perusahaan tunggal, yang bertujuan untuk tidak ada terjadinya persaingan. Jika hanya ada satu pembeli dari suatu produk, situasi itu digambarkan sebagai monopsoni. Jika situasinya adalah salah satu penjual tunggal dan pembeli tunggal, itu diketahui sebagai monopoli bilateral. Yang kedua yaitu duopoli, merupakan industri atau situasi persaingan yang dicirikan hanya ada dua perusahaan. Yang ketiga yaitu oligopoli, yang merupakan industri yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau produsen atau penjual, yang disebut sebagai oligopoli. Yang keempat yaitu pasar persaingan monopolistik. Kompetisi monopolistik yaitu dicirikan oleh keberadaan sejumlah besar perusahaan yang menjual produk pengganti yang dekat, namun tidak sempurna. Diferensiasi produk ini merupakan ciri penting dari persaingan monopolistik. Semakin terdiferensiasi produk suatu perusahaan dari yang lain, semakin besar keunggulan kompetitifnya dan kebebasan dalam penetapan harga. Perusahaan dalam persaingan oligopolistik juga sering mengeluarkan biaya penjualan untuk membawa tenang diferensiasi produk melalui strategi promosi dan pemasaran produk. Yang kelima itu ada pasar persaingan sempurna, yang merupakan pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga yang telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, pasar pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian ada industri berdasarkan tenaga kerja dan penggunaan. Yang pertama itu jumlah tenaga kerja, yaitu industri rumah tangga yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Kemudian ada industri yang kecil, yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Kemudian ada industri menengah, yang merupakan industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Dan kemudian ada industri besar, yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Yang kedua yaitu kegunaan suatu barang. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi A. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, seperti industri hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan. B. Industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain, seperti industri kayu lapis, pemintalan, dan industri kain. C. Industri fasilitatif atau tertier, yang kegiatan industrinya itu menjual layanan jasa untuk keperluan orang lain, seperti perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Karakteristik bisnis. Bisnis adalah bentuk dari 3 jenis pekerjaan seperti menghasilkan produk dan mendistribusikan layanan, kemudian ada pembelian dan penjualan produk dan layanan, dan pekerjaan terkait memproduksi dan memasarkan produk dan jasa. Beberapa karakteristik bisnis dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis terlibat dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian bisnis adalah bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu bisnis menciptakan permintaan dan kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, bisnis itu merupakan memproduksi, membeli, dan menjual produk dan jasa kepada konsumen. Yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memperoleh keuntungan, maka banyak produk dan jasa yang diciptakan. Produk yang dihasilkan itu akan didistribusikan kepada konsumen sebagai bagian dari kegiatan pemasaran bisnis. Tujuan dalam berbisnis yaitu ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama yaitu visinya, merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana perusahaan bercita-cita untuk mencapai tujuannya di masa depan. Tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita dari sebuah perusahaan di masa mendatang. Tulisannya itu berbentuk singkat yang di dalamnya ada pernyataan jelas dan menjadi arah dari sebuah perusahaan.
dan memiliki pengertian suatu gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan tentang tujuan khusus atau utama dari suatu perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan yaitu visi adalah deskripsi tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua ada misi perusahaan, yang merupakan pernyataan yang berorientasi pada tindakan, yang menyatakan tujuan layanan suatu perusahaan kepada audiens, yang biasanya mencakup fungsi, tujuan dan deskripsi umum perusahaan. Misi ini mendeskripsikan tujuan eksistensi perusahaan atau organisasi, yang membuat Anda melihat hal apa yang akan dibutuhkan untuk memenuhi tujuan kehadiran perusahaan atau organisasi. Jadi dapat disimpulkan yaitu misi dari perusahaan adalah deskripsi tujuan tentang eksistensi dari sebuah perusahaan itu, yang meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Tujuan dalam berbisnis bisa dilihat dari beberapa kepentingan yang ada di dalamnya. Kepentingan yang dimaksud yaitu kepentingan pemilik bisnis, kompetitor, karyawan, konsumen, supplier, masyarakat secara umum, dan juga pemerintah. Jadi memang sebenarnya tujuan berbisnis tidak semuanya bersifat profit oriented atau mengejar laba semata. Bahkan ada juga bisnis yang tujuannya untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu lama, untuk mendapatkan kemajuan serta pertumbuhan yang positif dan meraih prestis maupun prestasi di mata masyarakat. Dari penjelasan di atas, yaitu tujuan dalam berbisnis. Yang pertama, menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dari pemilik bisnis ataupun semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Yang ketiga, ada menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Yang keempat, menambah tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Yang kelima, menunjukkan kinerja dan gengsi atau prestis. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan keberadaan dan eksistensi pada sebuah perusahaan dalam waktu yang lama atau jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.